Assalamualaikum, halo teman-teman Quranholic. Seperti halnya teman-teman yang selalu senantiasa meluangkan waktu untuk menonton video-video kami, merenungi video-video kami di channel ini, kami juga ingin meluangkan waktu sebentar untuk berterima kasih banyak. Berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah setia merenungi dan memaknai program-program yang ada di channel ini dan juga selalu support channel ini. Pembahasan tentang keluarga, tentang relation, tentang sejarah, ayat-ayatnya, tentang jiwa dan lain-lain yang kita diskusikan di program ini, setidaknya cukup banyak feedback-feedback yang masuk ke kita bahwa program ini benar-benar membuat teman-teman lebih memaknai, merenungi, dan juga memotivasi untuk menjalani apa-apa yang kita diskusikan. Dan terus terang, ini adalah informasi yang sangat baik, feedback-feedback yang baik, yang membuat kita bahagia dan membuat kita ingin selalu konsisten menjalankan program ini. Tapi ironinya teman-teman ya, ini dari 100% penonton yang ada di channel ini, hanya ada 53% yang sudah subscribe, 47%-nya belum. Sayang sekali ini. Jadi saran kami untuk 47% ini, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan informasi-informasi, konten-konten terbaru, dan juga diskusi-diskusi terbaru yang ada di channel ini. Sekali lagi terima kasih banyak dan selamat memaknai. Baik, benar semuanya. Kita buka kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bijibnya iman wa rizqni fahman. Bismillah, dan kepada Ustaz Indra, fadhil masykuran. Jazakumullah khairan Kang Dedin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmatnya dan nikmatnya kita semua tetap bisa berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tetap beriman, tetap berislam, tetap istiqomah, terus belajar. Ya, semoga Allah ridho atas hidup kita. Oleh karena itu mari kita ucapkan bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin dan bersolawat kita kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik ayah bunda, pekan lalu kita membahas tentang amal yang sia-sia. Salah satu tanda orang berbuat sia-sia itu Allah nyatakan di surat Al-Kahfi ayat 103 dan 104. Boleh Buzal dibaca dulu surat 18, 103 dan 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Kahfi, surah ke-18 ayat 103 dan 104. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Nauzubillah min dzalik. Sadaqallahul azim. Ini dia. Ini orang-orang yang sudah kita bahas pekan lalu, yaitu orang-orang yang sia-sia amalnya. Siapa orang-orang yang sia-sia amalnya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yaitu orang-orang yang tersesat. Dhalla itu tersesat ya.
Sekali lagi, kenapa bisa tersesat? Karena nggak pakai petunjuk. Berarti kalau nggak pakai petunjuk, padahal mereka sudah merasa berbuat baik. Perbuatan baiknya itu dilakukan tanpa petunjuk. Ya, sekarang ya sederhananya gini deh. Kalau Kang Dedin mau, saya sering banget nih dulu. Saya dulu pernah pengen bikin kacang ijo, bubur kacang ijo. Ya, kan karena pikiran saya bikin bubur kacang ijo ya tinggal masukin aja ya gulanya, kacang ijonya, masukin air rebus aja gitu ya. Ternyata kan itu kagak meletek itu kacangnya, kagak meletek ya. Harusnya kan kacang ijonya dulu direbus, ya, udah meletek baru dikasih gula kan begitu teorinya tuh. Tapi karena nggak pernah pakai apa nggak pernah nanya, nggak pernah pakai petunjuk, ya bikin-bikin ternyata nggak meletek kan ya. Nah, jadi ayah bunda hari ini saya mau ngajak ayah bunda semua untuk eh, apa ya apa jadi semangat untuk belajar. Ya, ayah bunda perlu dipahami mayoritas manusia, kebanyakan ya, mayoritas manusia menjalani hidup itu hanya pakai prasangka, betul nggak? Hanya pakai prasangka. Kebanyakan manusia. Lihat, kita dulu begitu udah gede, udah dewasa, punya gaji, merasa sudah siap menikah, gitu ya. Padahal ilmu menikah nggak punya, betul nggak? Ya. Mohon maaf nih, saya cerita sedikit aja. Kalau pernah dengar teman-teman di Katolik tuh ada yang namanya kursus pra pernikahan. Jadi sebelum menikah, mereka tuh diajarin training dulu, training pernikahan. Meskipun yang ngajarin pendetanya nggak pernah nikah, itu masalah lain ya. Pendetanya yang ngajarin nggak pernah nikah, ini masalah lain. Kok orang nggak pernah nikah ngajarin ilmu pra pernikahan, ya kayak dia pernah tahu aja rasanya gitu ya. Nah, jadi ayah bunda yang mau saya sampaikan hari ini adalah kebanyakan manusia itu menjalani hidup dengan prasangka. Kata siapa? Kata Allah. Boleh kita baca surat 10 ayat 36. Ibu Safera di Salatiga. Surah Yunus ayat 36. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Ya. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Nah, lihat. Wa ma yattabi'u aksarohum illa dzanna. Kebanyakan manusia hidup itu hanya menggunakan prasangka. Ya, prasangka saja. Menurut dia kayaknya kalau istri hamil pasangin peniti, ngikutin orang tua, ya gitu aja kan. Tuh. Jadi kebanyakan manusia hidup itu hanya mengikuti prasangka. Kalau nggak ngikutin prasangka, ngikutin nenek moyang. Ya, ngikutin nenek moyang. Kata bapak saya begini, kata bapak saya begini, kata orang tua saya gini, kata kata orang dulu begini. Gitu. Kalaupun ada yang belajar, paling-paling ngomongnya kata guru saya begini. Padahal guru saya lihatnya di mana tuh? Apakah lihat di kitab? Apakah lihat di eh, Quran? Apakah dengar-dengar doang gitu kan? Nah, jadi ayah bunda, kebanyakan manusia itu hidup pakai prasangka saja. Padahal jangan nggak boleh ya. Padahal prasangka itu Allah bilang wa inna zonna la yugni minal haqqi saya. Sesungguhnya prasangka itu nggak sama sekali ada korelasinya dengan kebenaran. Tuh. Makanya saya jarang sekarang ngobrol sama orang yang ngomongnya begini. Menurut perasaan saya, nah, perasaan doang mah nggak bener bu. Tuh. Kita harus betul-betul dasarnya ilmu. Tuh. Ya, jangan pakai prasangka, harus pakai ilmu. Orang yang hari ini hidup pakai prasangka, hati-hati karena akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Ya, orang yang hari ini hidup nggak pakai ilmu dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Boleh baca surat 17 ayat 36. Ibu Sri Mulyati, mangga. Bu Sri Mulyati, maaf ke mute, Bu. Di unmute lagi.
surat 17 ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. 36, Bu. 17:36. Oh, maaf. 17:36. Ya. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, lihat ayah bunda, ini mutlak kata Allah ya. Janganlah kamu mengikuti hal-hal yang kamu tidak ketahui ilmunya. Ya, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan ikut-ikutan kalau nggak punya ilmunya, nggak tahu ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fuada akan dimintai pertanggungjawaban. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya tiga-tiganya akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Jadi kalau nggak ngerti, mendingan bilang nggak ngerti. Gitu. Saya juga sama kalau nggak ngerti, saya bilang, waduh, saya mohon maaf nggak tahu tuh. Waktu itu ada yang WA sama saya, Ustadz mau nanya dong, dalilnya gunting kuku hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, apa dalilnya? Saya bilang nggak tahu saya. Saya jawab aja nggak tahu. Dan saya nggak pernah merasa gengsi tuh kalau nggak tahu. Ya memang nggak tahu. Ya, hati akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa? Kadang-kadang hati itu kan menilai orang ya Bu. Nggak tahu apa-apa, tapi nilai hati kita ngomongin orang. Saya nggak tahu nih ini ya. Saya mohon maaf nih ya. Saya nggak tahu nih Bu Ajaib Devti Maria lagi nulis apa, ya kan? Kita nggak tahu kan beliau lagi nulis apa nih. Hati kita kan bisa nulis, wah, paling nulis apa kan gitu ya. Kalau hati kita menilai orang kan nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Betul nggak? Kan penglihatan, pendengaran, penglihatan dan hati. Kita mendengar orang ngomong, misalnya ya, si Fulan loh bawa kabur uang 50 juta. Hah, kuping kita dengar kan? Begitu kuping kita dengar, biasanya akal itu akan merespon kan? Oh, baru tahu ternyata si Fulan bawa kabur uang 50 juta. Hati kita kan juga kadang-kadang eh, merespon juga. Baru tahu orangnya kayak gitu, nggak nyangka ya. Nah, ini nanti dimintai pertanggungjawaban semua. Ya. Jadi ayah bunda semua, manusia itu, kenapa sam'a disebut duluan? Sam'a itu, eh, pendengaran itu adalah cara pertama untuk mendapatkan informasi. Buktinya apa? Lihat, teman-teman yang tidak bisa melihat, saudara-saudara kita yang tidak bisa melihat, justru lebih banyak yang hafal Quran dibanding teman-teman kita yang tidak bisa mendengar, betul nggak? Ya kan? Oke. Orang kalau ada saudara kita yang tidak bisa mendengar, otomatis tidak akan bisa bicara juga, karena dia tidak bisa meniru. Tapi teman-teman yang bisa melihat, yang tidak bisa melihat, masih bisa masih bisa mendengar, dia masih bisa mendapatkan informasi tuh, yang lebih sempurna daripada teman-teman yang tidak bisa mendengar. Jadi tuna tuna rungu sama sama tuli ya. Teman-teman tuli itu jauh lebih sulit. Makanya teman-teman yang hari ini tidak bisa mendengar, yang hafal Quran lebih sedikit. Tapi justru orang yang tunanetra justru malah lebih banyak yang bisa bisa hafal Quran gitu. Kenapa? Karena begitu pendengaran ditutup, wah informasi susah kita. Lihat termasuk manusia yang hari ini kalau dinasihatin nggak mau denger. Tuh kalau dinasihatin nggak mau denger, udah tuh. Udah nggak bakalan dapat informasi dah tuh dia. Nggak bakalan mau denger dah. Jadi bahaya ayah bunda semua. Jadi jangan pernah tutup kupingnya, merasa sudah pinter tutup kupingnya. Udahlah nggak usah ngajarin saya udah ngerti. Jangan Bu, nggak boleh. Ya, tidak boleh sama sekali. Allah bilang jangan ikut-ikutan hal-hal yang kita tidak kuasai karena kita pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Pertama yang dimintai pertanggungjawaban adalah pendengaran, penglihatan dan kemudian hati. Gara-gara mendengar biasanya hati kita merespon. Ya. Ini yang harus digarisbawahi sama-sama. Ya, yang harus digarisbawahi pertama kali, jangan ikut-ikutan kalau nggak tahu apa-apa. Berbahaya. Oke? Nah, orang yang nggak mau belajar, nih, orang yang nggak mau belajar, nggak mau nambah ilmu, sama Allah diancam summum bukmun umyung fahum la yarji'un. Surat Al-Baqarah ayat 18. Boleh Mama Rafa?
Al-Baqarah ayat 18, Ustaz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali. nah lihat tuh. Sadaqallahul Ya, tuli, bisu, buta, ya, tidak bisa kembali ke Allah. Orang yang tutup kuping, nggak mau terima info, dia nggak akan punya informasi bagaimana bertobat dan kembali kepada Allah. Orang yang nggak mau melihat bagaimana cara bertobat, cara berbuat baik, tidak akan bisa kembali kepada Allah. Ini Allah yang bilang. Makanya kita nggak boleh tutup kuping. Kita harus buka terus informasi. Kenapa? Dibanding yang kita tahu sama yang kita tidak tahu, kira-kira banyakan mana? Ya kan? Banyakan yang kita tahu apa banyakan yang kita tidak tahu kira-kira? Banyakan yang kita nggak tahu, dijamin itu. Tuh. Hari ngaji sama saya 10, 20, 30 ayat. Ya 30 ayat, Bu. Yang belum dibahas 6.200 lagi, Bu. Ya kan? Masih banyak yang belum kita tahu. Tuh. Oleh karena itu, jangan sampai tidak mau nambah ilmu. Padahal ya, Allah itu menurunkan Al-Quran. Al-Quran itu dasarnya adalah ilmu pengetahuan. Boleh baca surat 7 ayat 51. Ibu Zaliah lagi. Surat 7 52, maaf 52. 52. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-A'raf ayat 52. Ya. Sungguh kami telah mendatangkan kitab Al-Quran kepada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan Ya. sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Sadaqallahul azim. Nah, lihat. Al-Quran itu Allah turunkan dengan dasar ilmu, bukan prasangka. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalna ala ilmin. Berarti kesimpulannya, Allah mau kita banyak belajar kan sebetulnya ya. Allah mau kita terus belajar, jangan tidak belajar. Sesulit apapun belajar itu nggak boleh berhenti. Nah, hari ini kita akan lihat 3 keutamaan orang yang mau menuntut ilmu. Ya, 3 keutamaan orang yang mau menuntut ilmu. Pertama, menuntut ilmu itu, belajar itu, fungsi utamanya adalah mensucikan diri. Ada di surat 2 ayat 151. Boleh baca lagi Ibu Safera. Surah Al-Baqarah 151. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul Muhammad dan dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu dan mengerjakan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, serta mengerjakan apa yang belum kamu ketahui. Ya, mengajarkan bukan mengerjakan ya, Bu ya. Lihat, Allah bilang kama arsalna fikum, sebagaimana kami utus kepadamu rasulam minkum, seorang utusan dari kalanganmu sendiri. Yatlu alaikum ayatina, membacakan ayat-ayat kami. Berarti kan kita datang ke guru belajar ya. Allah yang utus mana tuh dulu tuh? Mengutus nabi, mengutus rasul supaya kita dibacakan ayatnya oleh utusan tersebut. Tujuan pertama apa? Wayuzakikum, mensucikan kamu. Nah, lihat tuh. Jadi kalau kita banyak belajar, kita bisa punya kesempatan untuk mensucikan diri. Kenapa? Karena kita bisa tahu mana yang salah, mana yang benar. Kalau kita nggak tahu mana yang salah, mana yang benar, kira-kira kita bisa memperbaiki diri apa enggak? Nggak bisa. Makanya kemarin ada orang stres datang ke saya. Dia bilang, Ustadz saya stres, Ustadz. Apa-apa salah, apa-apa salah. Saya berbuat ini salah lagi. Saya buat begini salah lagi. Saya buat begini salah lagi. Kenapa sih hidup saya salah terus, Ustadz? Terus saya tanya balik, Bu. Emang udah tahu yang benernya apa? Oke. Kok bisa tahu salah? Emang udah tahu yang benernya apa? Nggak tahu, Ustadz. Nah, kalau nggak pernah tahu yang benernya apa, bagaimana kita bisa tahu kalau kita salah? Bener nggak, Bu?
Bagaimana kita tahu perbuatan kita ke depan bakal benar kalau kita nggak pernah tahu bahwa itu benar gitu ya? Betul nggak, Bu? Ibu mau masak nasi uduk nih besok nih, tapi nggak tahu caranya nasi uduk sama nasi bukan uduk, ibu nggak bisa bedain yang mana. Kira-kira bisa bikin nggak? Ya kan? Nggak mungkin. Tuh. Makanya salah satu fungsi belajar adalah agar kita bisa memperbaiki diri, mensucikan diri. Tuh. Makanya Allah bilang apa? Boleh baca surat 3 ayat 179. Ibu Sri Mulyati. Surat Al-Imran 179. Ya, ya. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia membedakan yang buruk dari yang baik. Ya. Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib, tetapi Allah memilih siapa yang Dia kehendaki di antara rasul-rasulnya. Karena itu, berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Jika kamu beriman dan bertakwa, maka kamu mendapat pahala yang besar. Nah, lihat. Allah tidak akan pernah membiarkan hambanya yang beriman dalam kondisi tersebut, kondisi saat ini, sampai hambanya yang beriman itu mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Benar nggak? Ya. Jadi Allah diam aja nggak, Bu, kira-kira kalau ngelihat hambanya? Ya, Allah nggak mungkin diam aja kan? Allah akan terus melakukan banyak hal supaya hambanya itu tahu mana yang salah, mana yang benar, kan gitu ya? Caranya gimana Allah? Tuh. Bagaimana caranya Allah melakukannya? Allah tidak menginformasikan yang goib, Bu. Nggak mungkin diinformasikan hal yang goib. Bu Mama Rafa, kalau Mama Rafa begini, seminggu lagi Mama Rafa begini. Itu masih goib, Bu. Tapi ibu dikirim apa? Dikirim utusannya. Allah akan mengutus utusannya yang dia kehendaki. Ya, surat 3 ayat 179, Bu Nur. Ya, surat 3 ayat 179. Nah, sekarang bayangkan kalau Allah mengutus utusannya untuk menyampaikan informasi mana yang baik, mana yang benar, lalu kita tutup kuping, kita nggak mau dengar, bisa nggak kita berubah menjadi lebih baik? Ya kan? Nggak bisa kan? Makanya kita nggak bisa tutup kuping. Kita harus terima terus tuh. Kita harus membuka hati, membuka telinga, mau dengerin terus. Meskipun kadang-kadang yang kita dengerin itu bisa jadi bertentangan dengan ilmu yang sudah kita punya. Ya, betul nggak, Bu? Ya, Bu. Ibu udah punya ilmu kan? Bu Sri Mulyati kan sudah punya ilmu sebelumnya, benar nggak, Bu? Lalu tiba-tiba dengar ilmu baru nih, kajian dari Quran, kok ilmu baru, bertentangan dengan apa yang diketahui selama ini, Bu. Kira-kira, Bu, pertanyaan saya, kalau Ibu sudah punya ilmu sebelumnya, lalu Al-Quran ngomong sesuatu, menyampaikan sesuatu, kira-kira Ibu ngikut Quran apa mengikut pengetahuan Ibu yang lama? Ikut Quran ya, tuh. Serius nih, ikut Quran nih. Ya kan? Tapi saya ngomongin arisan aja banyak yang nggak mau kan. Ya Ustadz kan cuma arisan doang. Tapi arisan itu berpotensi riba loh, Bu. Iya, tapi kan Ustadz. Nah, coba. Ya, masih banyak orang yang nggak nggak mau langsung ikut kan. Ini kita lihat ayatnya ya, Bu ya. Ayatnya surat 17 ayat 107. Boleh, Bu Siti Komaria. Surat berapa Ustadz? Maaf. Surat itu udah ada. Oh ya. Surat Iya. Ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. 17 103. Katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepadanya Al-Quran, atau tidak usah beriman, sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah
bersujud. Nah, Sadaqallahul Adzim. Terima orang kasih. yang orang yang sudah berilmu sebelumnya, Bu, kalau dibacakan ayat Quran dan ternyata ayat Oke. Sip. Yang kira-kira kurang kondusif di ruangannya di mute dulu ya. Nah, gini. Surat 17 ayat 107. Orang-orang yang sudah berilmu sebelumnya, begitu disampaikan ayat Quran, meskipun ayat Quran itu membantah ilmu yang dia sudah punya, kita tetap harus ngikutin Quran, betul nggak, Bu? Menyungkur sujud. Artinya apa? Kita ngalah. Ilmu kita harus kalah lawan Quran, Bu. Jangan sampai Quran kita kalahin gara-gara logika kita. Ini yang harus dipraktekin, Bu. Kalau mau disucikan sama Allah, jangan ngebantah Quran sedikit pun. Meskipun Quran itu seakan-akan nggak masuk sama logika kita ya, Bu ya. Ya kan? Tuh. Orang yang hari ini, Bu, nih. Lihat, orang yang nggak punya ilmunya, jadi setiap hari berbuat salah terus. Dan dia nggak pernah tahu yang benernya yang mana. Sehingga dia merasa dalam kehidupannya salah lagi, salah lagi, salah lagi, salah lagi. Ya. Lalu abis itu dia berbuat lagi, salah lagi, salah lagi. Itu susah tobatnya loh, Bu. Ya. Susah tobatnya. Dalilnya apa? Dalilnya surat 27:43. Boleh baca Ibu Mama Rafa lagi. Surat 27 ayat 43. Ibu Mama Rafa, udah bisa di-unmute? Oke. Surat 27 ayat 43, Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kebiasaannya menyembah selain Allah mencegahnya untuk melahirkan keislamannya. Sesungguhnya dia Balkis dahulu termasuk orang-orang kafir. Nah, lihat. Kebiasaannya menyembah selain Allah. Mungkin gini, maksud saya hubungkan dengan ayat yang surat 17, 107 tadi ya. Kita kan semua punya ilmu nih. Tapi ilmu kita nggak mau dikalahin untuk ngikutin Quran. Berarti kan kita lebih banyak ngikutin logika dibanding ngikutin Quran. Bener nggak? Kebanyakan ngikutin logika berarti kita tidak nyembah Allah sempurna nih. Banyak ngebantah Allah. Lihat, kalau terlalu banyak ngebantah Allah, nggak mau ngikut Quran, susah menerima hidayah. Hati-hati, susah menerima hidayah. Makanya kalau mau hidup mudah hari ini, apapun logika kita, kalau Quran mengatakan sebaliknya, udah nggak usah dipikirin lagi. Kita harusnya ngikut Quran, sudah. Tuh. Ya, Bu. Harusnya ngikut Quran. Sesakit-sakitnya ibu kalau dibilangin, Bu, dihina sama tetangga ya, Bu. Iya, udah maafin aja. Sulit kan sebetulnya, Bu ya? Dihina sama tetangga, terus ibu punya duit, beliin kue aja, Bu. Kan sulit sebetulnya kan. Secara logika kan kita nggak mau ya, Bu. Tapi Quran nyuruhnya gitu, Bu. Maafkan, tahan marah. Coba. Baru hari ini tadi pagi saya ketemu sama Pak Hero, ada nggak di sini Pak Hero ya? Ya. Jadi Pak Hero itu menceritakan sesuatu, terus dia bilang saya sakit hati Ustadz. Terus saya sampaikan Pak ayatnya begini Pak, Bapak harus memaafkan. Waduh, kaget dia. Iya juga ya katanya. Ya sudahlah, kalau begitu saya harus memaafkan. Nah, ini kan berarti dia mau mengalahkan logikanya untuk ngikutin Quran kan? Ya, oke. Nah, jadi ayah bunda semua, fungsi belajar pertama kali adalah mensucikan diri. Kalau kita nggak pernah tahu ilmunya, bagaimana kita memperbaiki diri? Kalau kita nggak pernah tahu ilmunya, bagaimana kita bisa mensucikan diri? Ini yang pertama. Yang kedua, Bu, fungsi belajar adalah menjaga diri sendiri. Ada para orang bijak ya bilang, kalau kita punya duit, punya harta, kita yang menjaga harta kita. Betul nggak, Bu? Kita yang menjaga harta kita. Kalau kita punya ilmu, ilmu yang menjaga kita. Betul nggak? Ya. Nah, makanya ini sesuai dalilnya, Bu. Surat 9 ayat 122. Surat 9 ayat 122. Ibu siapa lagi? Gak ada lagi yang tunjuk tangan? Oke, balik lagi ke Bu Safera. Surah At-Taubah 122. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang.
Ya. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Lihat, Bu. Tidak pantas semua orang beriman pergi berperang. Harus ada yang belajar, terutama pelajaran agama. Agar apa? Lihat ujungnya, Bu. Agar mampu menjaga diri sendiri, Bu. Gimana kita mau menjaga orang lain? Orang jaga diri sendiri aja nggak bisa. Perintah Allahnya kan ku angfusakum dulu ya, baru wa ahlikum. Ya ayyuhalladzina amanu ku angfusakum wa ahlikum. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dulu, baru jaga keluargamu. Nah, kalau menjaga diri sendiri aja nggak bisa, bagaimana mau jaga orang lain? Nah, menjaga diri itu harus pakai ilmu, Bu. Kalau nggak pakai ilmu, gimana mau jaga diri? Ya, tuh. Jadi yang kedua fungsi belajar adalah mampu menjaga diri sendiri. Kalau punya ilmunya, kita bisa menjaga. Ya, kita kena macet, wah harusnya karena tahu ilmunya, jadi menjaga diri dari kufur, tetap bersyukur ya Bu ya. Tuh. Disakitin orang karena punya ilmunya, jadi biarin aja disakitin orang, nggak penting kan gitu ya Bu ya. Karena kalau punya ilmunya, kalau nggak punya ilmunya kan wah kita bisa ngambek-ngambek tuh. Harga diri saya dong harus saya perjuangkan. Ya, apalagi ada yang bilang begini, saya juga kan punya hak untuk bahagia. Oh, ya Bu. Tuh, makanya hati-hati ya. Ini omongan-omongan tanpa ilmu. Apa iya kita punya hak untuk bahagia? Sebetulnya, Bu, manusia semuanya bisa berbahagia asal syarat bahagianya mudah. Kenapa hari ini orang banyak yang stres? Karena syarat bahagianya terlalu banyak, Bu. Misalnya, kalau punya duit minimal sekian baru bahagia. Tinggalnya di rumah mewah baru bahagia. Kemana-mana pakai mobil yang enak baru bahagia. Ini kan susah ya, Bu ya. Tapi kalau standar bahagianya mudah, ya standar bahagianya cuma bersyukur alhamdulillah masih bisa makan, iya kan, bahagia nggak Bu kira-kira, meskipun makannya cuma tempe doang sama sayuran. Alhamdulillah masih bisa makan. Pakai baju meskipun nggak bermerek Bu, alhamdulillah masih punya baju daripada nggak punya ya Bu. Tuh. Alhamdulillah masih bisa jalan kaki, alhamdulillah masih bisa jalan kaki, orang lain mah boro-boro jalan digendong papa didorong ya Bu. Punya motor, alhamdulillah masih bisa punya motor, orang lain mah jalan kaki. Kan ini nggak punya syarat ya Bu ya. Ya, kalau kalau kita bahagianya nggak pakai syarat kan mudah berbahagianya. Hari ini kenapa banyak orang stres? Karena bahagianya standarnya terlalu banyak, Bu. Lah kenapa orang standarnya terlalu banyak? Karena nggak punya ilmunya. Sebahagia sebahagia apapun kita di dunia tetap saja sementara. Ngapain bahagia terlalu banyak di dunia ya Bu? Mendingan bahagia di akhirat. Kenapa? Karena bahagia di akhirat itu tidak ada batasnya. Kalau di dunia bahagianya sementara dan terbatas. Seenak-enaknya makan, Bu. Meskipun itu makanan enak banget, kalau udah kenyang, Ibu nggak bakalan makan lagi. Ya kan? Nggak mungkin Ibu makan lagi. Paling Ibu bungkus aja bawa pulang. Tapi biasanya makan di tempat atau mau dibawa pulang kan rasanya beda ya. Bener nggak? Makanya ada yang bilang tuh, kok makan di rumah kok jadi rasanya kurang enak ya? Iya. Nah, gitu ya. Jadi fungsi belajar adalah untuk menjaga diri sendiri. Yang terakhir, Bu, supaya kita banyak tanya jawab ya, saya sudah janji di pekan lalu. Materinya 30 menitan aja, sisanya nanti tanya jawab. Yang terakhir, Bu, fungsi belajar adalah agar diangkat derajatnya sama Allah, dimuliakan sama Allah. Ini ada di surat Al-Mujadalah, surat 58 ayat 11. Boleh Ibu Ros Makassar. Bismillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Nah, lihat tuh. Allah mengangkat derajat orang beriman dan orang yang berilmu beberapa derajat. Coba. Bayangkan kalau ibu beriman dan berilmu, kira-kira derajatnya berapa tingkat tingginya tuh?
Benar nggak? Tuh. Makanya kita harus berilmu. Nggak boleh nggak berilmu. Harus berilmu. Orang beriman, orang Islam yang beriman harus berilmu. Kenapa? Karena kita berpijak dengan Quran. Quran itu dasarnya ilmu. Dan lihat, kalau kita mengikuti Quran, bukan cuma diangkat derajatnya, tapi dimuliakan. Boleh dibaca Ibu Wiwit di Kota Jambi. Baca surat 7 ayat 179. Surat 7 ayat 176. Ibu Wiwit bisa di-unmute dulu, Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggalkan derajatnya. Tinggikan, Bu, bukan tinggalkan. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Ya. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Ya. Maka perumpamaannya seperti anjing. Ya. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Ya. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Nah, lihat tuh, Bu. Kalau Allah berkehendak, Bu, dan kita mau belajar, maka kita akan dimuliakan dengan ayat Quran. Allah bilang, walau syi'na la rafa'nahu biha. Kita itu bisa dimuliakan dengan ayat Quran. Cuma masalahnya hari ini orang, Bu, pada mikirinnya cuma nyari duit aja. Ya, mikirin dunia aja. Malas belajar Quran. Ngerasa udah bisa baca Quran, udahlah cukup segitu. Apalagi merasa sudah hafal, cukuplah segitu. Padahal Quran ini harus digali, Bu. Digali terus. Ilmunya luas sekali, nggak ada habis-habisnya. Ya. Jangan sampai kita dipersamakan seperti anjing tuh, Bu. Anjing itu mau dinasehatin, tetap aja dia ngelel. Gitu ya. Didiemin. Coba. Ya, kita nggak boleh begitu. Kita ini harus hidup berdasarkan ilmu dan harus mau terus belajar. Orang yang tidak mau belajar nanti dipersamakan lagi dengan binatang ternak. Ada di surat 7 ayat 179. Ya. Surat 7 ayat 179. Boleh balik lagi ke Ibu Sri Mulyati, mangga. Surat Al-Mujadalah ayat 11 tadi ya, Bu ya. Ibu Sri Mulyati baca surat 7 ayat 179. Surat Al-A'raf ayat 179. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Ya. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Maha benar Allah dengan segala. Nah, lihat, Bu. Orang yang udah nggak mau belajar, orang yang udah punya hatinya nggak mau dipakai, orang yang punya matanya nggak mau dipakai lagi, orang yang punya telinganya udah nggak mau denger lagi. Udah Landra, saya udah cukup Landra, udah tua saya mah. Oh, ya. Loh, justru udah tua, Bu. Justru kita harus punya persiapan buat ngadep Allah ini. Bener nggak, Bu? Bener? Ya. Ya. Allah bilang pasti kami penuhi neraka jahanam dengan golongan jin dan manusia. Kenapa? Karena dia udah nggak mau belajar, Bu. Telinganya udah nggak mau denger, matanya udah nggak mau baca, hatinya udah nggak mau ngerti itu. Mereka dipersamakan dengan binatang ternak. Apa kerjanya? Makan doang, makan tidur, makan tidur, makan tidur, ya nggak? Orang manusia yang hari ini udah nggak mau belajar, berarti kan kerjanya tinggal makan tidur, makan tidur, makan tidur, nyari duit, makan tidur, nyari duit, ya Bu. Ya, jadi jangan pernah berhenti belajar. Belajar itu aktivitasnya satu mensucikan diri, dua mampu menjaga diri, tiga memuliakan diri. Jadi inilah materi saya, singkat saja supaya nanti bisa tanya jawab agak panjang.
Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak. Mangga Kang Deddy. Ya, Masya Allah. Siap. Ini yang pada raise hand boleh diturunkan dulu. Ini mau baca Quran apa mau nanya? Gimana? Materinya oke, materinya jelas materinya. Masuk Pak Eko. Saya pengen tahu nih apa? Coba ada berapa ayat yang sudah Ustadz Indra bahas malam hari ini? Coba ada berapa ayat? Kalau boleh yang ada catatannya boleh di-share di grup ya, di grup Quran Holik. Ada ayat berapa aja? Saat ayat ini, ayat ini, ayat ini, ayat ini, ayat ini, ayat ini. Ada 12, ada 10 ayat. Ada lagi Bu Nur Hayati 12 katanya. 14, 13 ayat. Masya Allah. Boleh ya yang ada catatannya boleh di-share ya. Biar kita sama-sama review. Tadi soalnya banyak yang nanya juga. Ayat berapa Ustaz? Ayat berapa Ustaz? Tadi ya boleh ya. Kalau ada yang ada catatannya boleh di-share di kolom komentar atau di grup Quran Halik. Oke, siap. Ya benar semuanya. Yang mau nanya boleh ya. Yang mungkin tadi masih Ustaz tadi ada kurang jelas nih kalau kayak gini kayak gimana. Boleh silakan acungkan tangan dulu. Kang Deddy, silakan yang mau nanya ya. Saya mau ngambil air minum aja. Tapi kedengeran kok. Di Siap. sebelah aja ini. Ya. Oke, siap. Yang yang nanya silakan angkat tangan dulu. Jangan nanti pas mau di akhir baru angkat tangan ya. Angkat tangan dari sekarang. Pakai fitur raise hand Bu, karena kalau gini ya kelihatan. Saya angkat tangan 2, tapi nggak raise hand. Fitur raise hand-nya di digunakan ya. Oke, siap. Oke, ada 3 orang. Yang lainnya boleh ya. Oke. Sementara dua dulu deh. Dua dulu ya. Dua dulu ada Mama Rafa sama Pak Agung dari Bekasi. Silakan Mama Rafa dulu. Ini orang Bekasi semua Kang Deddy dua-duanya. Wah, ini kayaknya janjian ini kayaknya. Oh iya, ini apa? eh Apa sih namanya? Kong kaling kong tuh apa sih bahasanya? Siap, silakan Bunda. Ya, Mama Rafanya nge-freeze kayak. Oke. Pak Agung dulu deh, Pak Agung dulu. Ya, Mama Rafa nge-freeze nanti kalau udah aktif lagi langsung nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mama Rafa di mute dulu ya sebentar ya. Mama Rafa tolong Perbaiki ini dulu. di-unmute dulu. Admin. Bagian siapa? Pak Mas? Agung, Silakan, Pak Agung, silakan. Mama Rafanya udah terpental. Ustaz, masuk lagi tuh. izin saya bertanya, ketika kita sudah belajar Al-Quran dan memang itu Ustaz saya rasain semakin banyak yang tidak diketahui, jadi memang harus banyak belajar. Nah, saya menemukan lagi ketika kita sudah komitmen mau belajar tuh, ternyata waktu ini nggak akan cukup Ustaz. Saya hidup 100 tahun juga nggak akan cukup gitu sepertinya. Jadi memang harus ada semacam kurikulum gitu Ustaz, kurikulum hidup yang mesti kita jadikan acuan gitu. Misalkan nih saya sebentar lagi mendekati usia 40 nih, apa sih kurikulum belajar seorang di usia seperti ini? Lalu saya juga punya anak di usia 07 tahun sampai 7 tahun, itu apa sih kurikulum, apa yang mesti utama diajarkan dulu, apa yang nanti bisa belakangan. Dan begitupun kalau di sekolah, seperti di sekolah negeri kan ada kurikulum, dan itu pun belum tahu ya, apakah sesuai Al-Quran atau tidak gitu kan. Jadi kalau kita tidak punya acuan kurikulum itu, termasuk juga ketika
dengan apa pasangan dengan suami istri gitu kan, belajar tiada henti ya gitu Ustaz. Nah, ada nggak itu Ustaz, acuannya kalau menurut Al-Quran itu bagaimana cara kita menyusun kurikulum hidup agar proses belajar kita itu skala prioritasnya itu lebih tepat sasaran Ustaz dan lebih terarah gitu Ustaz. Mohon jawabannya Ustaz, makasih. Oke. Oke, siap Agung. Kita ini dulu ya, kurikulum belajar ya. Ya. Kurikulum belajar apa dulu yang harus dipelajari, terus mungkin silabusnya kayak seperti apa. Oke, siap. Selanjutnya Mama Rafa sudah aman? Coba boleh di open mic-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kang Dedin. Ustadz, saya mau tanya mengenai tadi ya untuk belajar. Memang Alhamdulillah Allah masih kasih kesempatan di usia yang tidak muda lagi gitu kan, tetapi semakin dekat dan apa memberikan jalan gitu untuk saya untuk belajar terus gitu kan, dan semakin belajar memang semakin semakin tahu bahwa diri ini tidak tahu apa-apa gitu Ustaz. Ya. Nah, yang saya dapatkan misalnya ilmu tentang parenting anak, ilmu bagaimana menata hati gitu kan. Kemudian bagaimana cara ini dengan pasangan, dengan orang tua gitu. Nah itu Ustadz, karena saya misalnya saya nggak pernah dapat sebelumnya gitu kan ilmu-ilmu seperti itu, dan saya ingin memperbaiki segera gitu Ustadz. Tapi misalnya dapat ilmu tentang bagaimana ini ke anak gitu Ustadz, kemudian saya terapkan, tapi ada kendala. Kemudian saya juga menerapkan ke orang-orang yang menurut saya harus segera ini gitu kan, harus segera diperbaiki. Nah itu juga ada kendala. Nah Ustadz, nah ini bagaimana apa ya agar hati saya tuh terus kuat gitu Ustadz, Ya. terus kuat untuk berdakwah, apa menyampaikan apa yang saya tahu, dan jangan sampai saya putus asa gitu Ustadz. Ya. Itu bagaimana Ustadz? Ibunya mohon maaf. Terima kasih Ustadz. Siap, oke. Pertanyaan Pak Agung sama Mama Rafa saya jawab bareng ya. Yang pertama, boleh baca dulu surat 7 ayat 153. Silakan dibaca. Boleh, boleh Bu Mama Rafa, boleh Pak Agung, boleh baca. Al-A'raf ayat 53 ya Ustadz? 153. Oh 153. Ya. 153. Oke. Dan orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan kemudian bertobat dan beriman, niscaya setelah itu Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Oke. Sadaqallahul Ini jadi Pak Agung, Bu Mama Rafa, hal kan tadi pertanyaan pertama adalah kurikulumnya apa? Kalau berdasarkan ayat Quran, Pak, kita kan tadinya nggak tahu nih ya, lalu berbuat salah. Setelah salah, kita kan tobat. Tobat itu kata dasarnya taba. Taba itu kembali kepada Allah. Begitu kita kembali kepada Allah, tahapan pertama yang harus dipelajari adalah memperbaiki iman, Pak. Nah, iman ini yang harus diingat adalah ada 3. Iman cabang hati, cabang lisan, cabang perbuatan. Berarti apa yang harus kita lakukan supaya memperbaiki iman? Pertama, kuatkan dulu hatinya. Nah, jadi kita harus baca-bacain ayat, mempelajari ayat yang menguatkan hati, Bu. Contoh apa? Contoh, Mama Rafa, ini saya kaitkan dengan Mama Rafa ya, yang kira-kira pengen dakwah ya. Mama Rafa, dakwah itu kalau secara dalil untuk mengubah orang atau untuk menjaga diri sendiri. Nah ya, kira-kira aja. Mengubah orang lain atau untuk menjaga diri sendiri. Nah, ya. Kita baca ayatnya ya, Ibu, surat 7 ayat 164. Tujuan pertama kita berdakwah adalah agar menjaga diri sendiri supaya kita nggak kena resikonya. Tuh. Jadi jangan dulu itu iman tuh, Bu. Makanya supaya ibu nggak putus asa, ibu berdakwah jangan buat mengubah orang, Bu. Ibu berdakwah adalah supaya ibu nggak kena resiko karena perbuatan dia. Itu tuh masuk dalam hati tuh. Itu diyakini dulu. Kalau ibu berpikir saya berdakwah harus mengubah orang, kalau orangnya nggak berubah nanti ibu stres.
Apalagi kalau kita mendidik anak, anak udah dewasa, Bu. Dia punya tanggung jawab sendiri. Tugas kita supaya kita, kenapa tetap nasihatin anak supaya nanti kalau sudah sama-sama meninggal dunia kita nggak disalahin. Kenapa anaknya kok masih nggak sholat? Iya bapaknya nggak ngajarin. Nah gitu, iya kan? Jadi kita sebetulnya lepas tanggung jawab dulu, Bu, di surat 7 164. Ini kan cabang hati. Kayak Pak Agung tadi, apa sih yang harus dipelajari? Hati dulu yang dikuatkan, Pak. Kenapa masih bimbang? Kita masih bimbang karena hati kita belum kuat. Kenapa hati kita belum kuat? Karena kita nggak punya ilmunya. Nih, ya. Kenapa saya dengan izin? Kenapa Nabi Muhammad SAW di dalam goa yakin ditolong Allah? Padahal itu orang yang mau ngebunuh ada di depan goa tuh bolak-balik ya kan? Karena dia udah punya ilmunya. Apa ilmunya? Allah nggak pernah meninggalkan dia. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu kan jaminan dari Allah tuh kepada Nabi Muhammad SAW. Aku tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pernah membencimu. Kenapa Nabi Musa di pinggir laut waktu dikejar sama Fir'aun nggak ada takutnya sedikit pun, Pak? Padahal Fir'aun udah deket. Kenapa? Karena hatinya udah kokoh, udah kuat. Kok bisa kokoh? Karena dia pernah dijamin sama Allah. Qala la takhofa innani ma'akuma asma'a wa aro. Nggak usah takut. Kami membersamaimu, memperhatikan dan mendengarkan dan memperhatikan. Nah, kan itu kan jaminan dari Allah kan? Jadi supaya bisa kurikulum awalnya apa? Perbaiki iman. Yang diperbaiki pertama adalah hatinya harus kokoh dulu. Nah, hari ini coba, kenapa manusia hari ini masih iya besok harus bayar listrik nih. Dalam hati, insya Allah nanti Allah kasih rezekinya. Tapi nggak lama. Tapi apa iya ya? Kira-kira duitnya dari mana? Kenapa bolak-balik begitu terus ya? Ya, itu karena ilmunya Pak, ilmunya belum kokoh di situ. Makanya Kang Dedin sering sering nyinggung begini kan. Kok Ustadz Indra mah apa-apa gampang aja ya? Gampang aja ya. Bukan soal gampangnya, karena janji Allahnya sudah saya pegang kenceng-kenceng. Jadi saya nggak peduli, nggak bakalan pernah mau berpikir ulang tuh. Nggak pernah mau berpikir ulang. Dra, gimana buat bayar besok? Allah pasti tolong. Kalaupun ada yang nanya lagi, Dra, gimana? Udah tenang aja, Allah pasti tolong. Selesai tuh, udah nggak ada debat di situ saya. Kenapa? Karena saya udah tahu ayatnya. Yang namanya kita pasti diserang orang, Pak. Ada dalilnya, ada surat 6 ayat 79 80 81. Ya. Surat 6 79 80 81. Oke. Surat 6 76 79 80 81. Lihat. Ayat 79-nya ini kan kisah bagaimana Nabi Ibrahim menghadapkan wajahnya. Pokoknya saya berimannya kepada Allah. Nggak mau beriman ke tempat lain. Lihat di ayat 80-nya. Nabi Ibrahim dibantah sama kaumnya. Tuh. Tapi begitu dibantah, apa yang dijawab sama Nabi Ibrahim? Apakah kamu hendak membantahku tentang Allah? Tuh. Dia udah nggak terima bantahan. Mau diserang juga dia dikerebutin juga dia nggak peduli. Pokoknya saya berimannya kepada Allah. Kokoh udah hatinya. Di ayat 81-nya. Di ayat 81-nya bahkan diancam. Diancam. Saya bolak-balik diancam, Dra, kalau enggak nyicil, mana mungkin punya barang? Enggak, biarin aja. Dra, kalau kamu berhenti kerja dari riba, nanti kalau nggak punya duit gimana? Enggak, Allah Maha Kaya, Allah pasti kasih rezeki. Selesai itu, Pak. Nggak mau dibantah saya. Nah, inilah kurikulum yang harus kita lakukan nih, yang kita harus yakinkan. Pertama apa? Pelajari iman, yang pertama kuatkan hati. Setelah kuatkan hati apa? Lisan. Lisan itu bukti iman. Makanya kita belajar bagaimana menyusun lisan sesuai keimanan. Ya kan? Kalau hati sama lisannya udah sinkron, hatinya kokoh, lisannya sesuai dengan ayat Quran, baru nanti perbuatannya akan ngikutin otomatis. Karena Pak Agung, di dalam hidup manusia kan cuma 3 yang dilakukan. Ya, kalau nggak mikir, yang masuk ke hati, ngomong, sama berbuat, cuma 3. Makanya Quranic life skill itu cuma 3 tuh. Ngajarin orang menguatkan hati, berpikir lalu menguatkan hati, mengajarkan bagaimana cara ngomong yang baik sesuai Quran, dan sehingga nanti perbuatannya akan sesuai dengan hati dan lisannya gitu. Jadi sama semua satu frekuensi. Sehingga Pak Agung kalau itu kita berhasil kuasai, Pak Agung nggak perlu hidup 100 tahun, nggak perlu. Hidup secukupnya aja, waktu kita cukup untuk mempelajari itu semua. Karena insya Allah kita ini sudah diukur sama Allah, cukup waktunya segitu, cukup. 3 ini kalau bisa dikuasai, hatinya kuat, lisannya benar sesuai dengan hatinya, imannya kuat, lisannya sudah sesuai dengan ayat Quran, perbuatannya otomatis ngikutin. Tuh. Ya.
Nah, bagaimana cara menjaga hati tetap kuat? Ya, pakai ilmu. Makanya belajar. Hati itu bisa kuat pakai ilmu. Makanya ilmunya yang kita pelajari. Nah, Mama Rafa juga sama. Bagaimana saat kita berdakwah ada halangan? Semua ada halangan, Mama Rafa. Lihat. Semua orang yang berdakwah, Mama Rafa mau berdakwah. Kira-kira ada tantangan nggak? Ada. Ya, kita dalam hidup itu dua tantangannya. Satu, dicegah sama setan. Mama Rafa boleh baca surat 7 ayat 17. Apa ancaman setan? Apa kata setan? Ayo. Surat 7 ayat 17. Ustaz. Ya. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Ya. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nah, Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. nah lihat. Berarti kan ibu pada saat berdakwah mau menyampaikan ke orang-orang, ibu pasti akan berhadapan dengan setan kan, dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Itulah halangan ibu. Jelas. Kenapa? Karena setan nggak mau kalau ibu berdakwah. Setan mau mengajak banyak-banyak manusia ikut dia ke neraka. Sementara ibu pengen, wah buru-buru nih harus didakwah nih. Nah, ya. Sehingga setan bilang, wah kalau ente mau buru-buru mau berdakwah, ente berhadapan sama saya nih. Kan gitu, Bu. Kalau dalam film-film tuh kayak ada malaikat apa yang setannya sebelah kiri malaikatnya gitu loh. Ini bisikin, ini ya gitu dah ya kurang lebih ya itu ilustrasinya. Itu satu, Bu. Satu, bahwa pada saat kita berdakwah kita akan berhadapan dengan setan yang nggak suka sama ibu. Dan setan itu bentuknya kalau nggak manusia dan jin ya, Bu ya. Artinya pada saat ibu berdakwah akan ada manusia yang nggak suka sama ibu. Berarti manusia yang bersifat setan. Dan ada juga jin yang nggak mau ibu berdakwah. Ya, yang bisa berbisik-bisik di dalam dada kan, gitu. Yang bikin ibu udahlah, ngapain dia dinasehatin lagi daripada kamu capek-capek. Itu bisa jadi jin juga, Bu. Bisa jadi juga pikiran ibu sendiri, ya kan? Manusia kan? Oke, yang kedua, Bu. Begitu ibu berdakwah, bukan cuma setan yang akan menghalangi ibu, tapi Allah sendiri akan menguji ibu. Apa betul ibu jihadnya serius nih? Dalilnya apa? Dalilnya surat 47 ayat 31. 47 ayat 31, Ustaz. Ya. Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu. Dan akan kami uji perihal kamu. Ya kan? Ibu pasti diuji kan? Beneran nggak jihadnya nih? Gitu, Bu. Jadi jangan kalah sama halangan tuh. Ya. Semuanya akan diuji. Begitu ibu berdakwah, berarti Allah akan uji nih dakwahnya beneran nggak nih, jihadnya beneran nih, sabar nggak nih kan? Nih ini tadi pagi saya jam 9 sampai jam 11 isi kajian tadabbur online. Ada satu jamaah bilang begini, Ustadz, saya udah sampaikan ke saudara saya bahwa tidak ada hari buruk, semua hari baik. Jadi kalau mau pindahan itu ya mau hari apa aja bisa, nggak usah harus hari Rabu. Karena dia punya pikiran menurut perhitungan pindahan yang terbaik di pindahan rumah dia yang terbaik hari Rabu. Terus kata jamaah saya tadi, aduh nggak ada hari baik, nggak ada hari buruk, semuanya sama. Udah kita pindahan hari Ahad aja dah supaya banyak yang bantuin kan gitu, logika sederhana aja kan, Bu ya. Ternyata begitu pindahan seminggu, HP-nya hilang, Bu. HP-nya hilang. Orangnya langsung nyerang tuh kan, udah dibilangin sih pindahannya harusnya hari Rabu, hari baik. Hari Minggu hilang dah tuh HP-nya, ya kan? Nah, orang itu nanya sama saya. Saya jawab dengan ayat ini. Dia bilang, oh iya ya, berarti kita ini akan diuji kembali, Bu. Begitu ibu yakin bahwa ibu berdakwah tentang hari, nggak ada hari semuanya sama, akan diuji. Lihat, pada saat siapa itu Rara, bukan Rafa ya, Rara yang pawang hujan. 2 tahun lalu dia jadi pawang hujan di Mandalika, ya kan? Begitu dia pawang hujan, hujannya berhenti nggak? Berhenti kan? Sehingga pembalap-pembalap luar negeri itu pada bilang, wah hebat ya, ternyata beneran berhenti ya. Kok bisa Allah bikin berhenti? Kenapa, Bu? Untuk menguji itu, menguji manusia yang beriman. Mau ngakuin itu berhenti karena Allah, apa mau ngakuin berhenti karena Rara? Tuh hati-hati. Semua kita akan diuji kembali. Gitu ya, Bu ya. Mudah-mudahan Mama Rafa tetap kokoh. Pak Agung udah dapat kurikulumnya ya, Pak. Jadi perbaiki iman, mulai dari mana? Hati, lisan, perbuatan. Nanti itu panjang sekali materinya, tapi insya Allah
Kalau kita sabar, insya Allah bisa dikuasai semua. Sip. Siap. Ustaz. Apaan ya? Aman ya. Siap. Penanya berikutnya langsung saja tiga-tiganya. Ada Ibu Ros dari Makassar, sama Ibu Wit, sama Ibu Nuraisyah dari Tangerang. Ibu Ros dulu silahkan. Bismillah Ustaz, kedengaran? Ya, Kedengaran? aman. Ya, Bismillah Ustaz. Yang pertama, bagaimana caranya merespon jika kita belum ada ilmunya Ustaz? Sementara hal yang kita hadapi membutuhkan respon yang cepat. Gitu. Ya. Kemudian yang kedua Ustaz, apa perbedaan dalam Al-Quran kata subhana dengan tabarak? Itu kan sama-sama artinya Ustaz. Subhana sama Tabarak. tabarok. Oke. Iya. Oke. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Ya, selanjutnya Ibu Wit silahkan. Ya, kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini mau nanya masalah, misalnya yang tadi kan kita berpasrah ya soal, umpamanya kita mau buka usaha ataupun kita mau, seperti yang Ustadz contohkan tadi, seperti misalnya kita tidak ada punya uang, gimana besok gitu kan Ustadz ya, atau juga misalnya kita punya uang, kemudian ya kita mau sedekahkan. Nah, itu kadang sebagian dari orang tua kita mengajarkan ya perlu perhitungan juga gitu. Jangan kita punya uang berapa, saking semangatnya kita sedekahkan eh, kayak sedekah spektakuler gitu Ustadz ya. Jadi saking bersemangatnya sehingga seperti tadi Ustadz bilang, kita yakin bahwa dengan kita ini nanti Allah menolong kita. Kemudian juga misalnya kita usaha, yang penting kita kan buka usaha, kemudian soal ada yang beli atau tidak itu kita tidak usah pikirkan, tapi kita yang penting kita jalankan yang diperintahkan gitu Ustadz, buka ini. Sarjanto dekatnya. Gimana itu Ustadz? Apakah itu berarti kita tidak ada semacam itu? Kita harus realistis juga gitu. Pamannya kita. Makasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Oke, satu lagi, mangga. Siap, Ibu Nuraisyah silakan. Ya Ustadz, makasih. Maaf, oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini maaf mau nanya, itu bagaimana kiat-kiat untuk mengajak orang untuk kembali kepada Al-Quran? Karena kan anggapan orang-orang tuh Al-Quran itu susah, terus mereka ya itu kebanyakan hanya baca tapi nggak paham gitu. Bahkan itu namanya Al-Fatihah aja kadang banyak nggak tahu artinya gitu. Jadi apa kiat-kiatnya untuk mengajak ya teman-teman ya apa tetangga segala macam untuk cinta Al-Quran itu yang pertama. Terus Ustadz itu bagaimana Ustadz cara belajar kan? Ustadz kan backgroundnya bukan itu ya yang saya dengar. Apa dari yang biasa menjadi sekarang yang luar biasa itu kiat-kiat Ustadz itu bisa tahu ayat ini itu gimana Ustadz cara belajarnya tuh saya kagum gitu Ustadz ya makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama pertanyaan Ibu Ros di Makassar tadi ya. Bagaimana respon kita, bagaimana cara kita merespon saat kita belum tahu ilmunya? Ada dua cara, tapi ada dua dalil. Dalil pertama, dalil tentang bagaimana Rasulullah mengajarkan kita. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqulu khairon aw liyasmut. Ngomong baik atau diam. Kalau nggak tahu apa-apa, lebih baik diam. Dan ini dicontohkan sama Nabi Musa waktu belajar sama Nabi Khidir. Ya, ada di surat Al-Kahfi ayat 62 sampai 82. 3 kejadian yang Nabi Khidir bilang, jangan komentar sampai aku jelaskan kemudian. Jadi kalau ibu ada masalah, diam dulu lah. Nanti Allah kasih petunjuk. Makanya hasil belajarnya Nabi Musa ke Nabi Khidir, kan dia belajar dari Nabi Musa belajar ke Nabi Khidir. Apa kata Nabi Khidir? Jangan komentar, diam ya, nanti aku jelaskan belakangan. Hasil belajarnya Nabi Musa ke Nabi Khidir, Nabi Musa bisa ngomong begini ke Fir'aun. Surat 20 ayat 50. Boleh Bu baca.
Bu Ros bisa buka unmute? Ya, Ustaz. Ya, 20 ayat 50. ya. Dia Musa menjawab, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu. Kemudian memberinya petunjuk. Nah, lihat Bu. Kejadian dulu baru petunjuk, Bu. Iya kan? Jadi kalau ada kejadian dulu ibu sabar. Supaya apa? Supaya jadi petunjuk tuh. Nah, karena petunjuknya belakangan. Tuh. Atau ibu pakai ayat lain, surat 64 ayat 11. Surat 64 ayat 11. 64 ayat 11, Bismillah, tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Ya. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, lihat. Tidak ada musibah kecuali atas izin Allah. Barang siapa beriman, artinya barang siapa yang menerima musibah dengan iman, maka Allah akan kasih petunjuk di dalam hatinya. Tuh gitu, Bu. Artinya kalau kita merespon musibah dengan iman, Bu, begitu ada musibah, ibu nggak langsung ngomel kan, nggak langsung komentar. Mungkin ibu diam dulu supaya dapat petunjuk. Ya Allah, saya kena masalah kayak gini. Kira-kira engkau mau ngasih tahu apa ya Allah? Ya Bu. Tuh. Jadi kalau bagaimana cara kita merespon pada saat nggak punya ilmunya, diem. Jangan komentar dulu. Dan kita kan biasanya nggak tahu apa-apa langsung komentar. Biasanya jadi masalah tambah gede kan? Betul loh. Ya kan? Selalu begitu tuh. Nggak tahu apa-apa komentar. Akhirnya jadi ribut makin gede. Nggak lama baru nyesel-nyesel saya kenapa saya responnya. Nah, kan begitu ya. Makanya banyak orang kan begitu sekarang respon dulu, minta maaf kemudian, ya kan? Nggak lama bikin postingan kami sekeluarga memohon maaf atas perbuatan kami gitu. Oke, jadi mulai hari ini biasakan diam dulu baru ngomong. Kalau udah bisa ngomong baik silahkan langsung respon. Makanya kata Rasulullah fal yaqulu khairon aw liyasmut. Ngomong baik atau diam. Itu yang pertama. Pertanyaannya ibu yang kedua, tabarok sama subhanallah subhana. Subhana artinya maha suci Allah tapi untuk penggunaan kalau kita melihat keburukan. Artinya apa? Kita mau kasih tahu sama Allah, ya Allah keburukan yang terjadi di depan mataku bukan karena kesalahanmu, bukan karena bukan karena engkau gitu. Jadi kita melepaskan tanggung jawab ke Allah atas keburukan yang kita alami, keburukan yang kita lihat gitu loh, Bu. Ya. Jadi itulah kita ngomong subhanallah. Makanya subhanallah. Begitu ibu ngelihat ada kecelakaan, ibu sebut subhanallah. Ibu mau ngomong sama Allah, ya Allah kecelakaan itu bukan karena engkau. Itu salah dia sendiri. Gitu loh. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya kan surat 4 ayat 79. Surat 4 ayat 79. Semua yang baik dari Allah, semua yang buruk salahmu sendiri. Lalu kalau kita ngomong subhanallah, artinya kita mau ngomong sama Allah, bukan salah engkau ya Allah, salah saya. Ini yang dilakukan sama Nabi Yunus. Pada saat dia di perut ikan. La ilaha illa anta. Subhanaka. Kenapa dia nggak nyebut subhanaka? Dia masuk perut ikan, bukan salah Allah. Lalu diperjelas sama dia. Inni kuntu minaz zolimin. Saya yang zolim. Gitu loh, Bu. Jadi kalau ibu ngomong subhanallah, ibu lah dalam rangka menyebut bukan salah Allah, bukan salah Allah gitu loh. Ya. Tapi kalau tabarok itu tabarok kata dasarnya kan barokah ya Bu. Barokah. Barokah itu akhirnya memberikan keberkahan, memberikan kebaikan. Emang bahasa Indonesia ini Bu terbatas sekali Bu. Jadi tabarokah sama subhana diartikan sama, maha suci juga gitu ya Bu. Kalau ibu belajar nahu sorof, kalau ada taknya berarti saling Bu. Saling memberi gitu. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Saling memberikan keberkahan, saling memuliakan gitu loh, Bu. Allah memuliakan kita, kita memuliakan Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, Allah memuliakan kita, kita memuliakan Allah. Sebetulnya begitu. Tapi artinya kalau diartikan maha suci juga tabarok itu artinya kita lagi memuliakan Allah dalam hal-hal kebaikan, bukan karena ada keburukan yang di depan kita, Bu. Beda ya. Jadi kita kita misalnya apa? Oh ini apa? Wah, masya Allah, bisnisnya maju pesat ya. Iya ini keberkahan dari Allah, Maha Suci Allah ini luar biasa, tabarokah. Ya, itu tuh arahnya ke situ. Kalau subhanallah kita pakai untuk
melihat untuk merespon keburukan dalam rangka menyangkal bahwa itu bukan salah Allah gitu. Itu bukan dari Allah, salahmu sendiri. Ya. Tapi kalau tabarokah dalam rangka kita lagi memuliakan Allah dalam hal kebaikan. Gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa dipraktekin ya. Oke. Yang kedua, pertanyaan dari Ibu Wiwit tadi ya. Dari Bu Wiwit pertanyaannya, Kang Didin saya lupa Kang Didin apa ya? Boleh di spill lagi Bu dikit Bu? Ini Ustadz masalah kita kan tadi Ustadz bilang kita ikhtiar. Oh iya iya iya. Oke oke siap. eh Begini, saya mau jawabnya dengan cara apa ya? Oke, kita baca tuh surat 53 ayat 39, Bu. 53 ayat 39. Wa allaisa lil insana illa masa. Wa allaisa lil insani illa masa. Manusia tidak akan silakan baca, Bu. Dan Bismillahirrahmanirrahim, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Oke. Sesungguhnya Manusia hanya memperoleh apa yang diusahakan. Usaha manusia itu ada dua ya Bu, harusnya ya. Saya langsung to the point aja nih. Usaha manusia itu ada dua, yaitu di surat 3 112. Surat 3 112. Apa usaha manusia itu? Menjaga hubungan kepada Allah dan menjaga hubungan kepada manusia. Bu, kalau ibu dagang, sebelum ibu menjaga hubungan dengan manusia, ibu harus menjaga hubungan kepada Allah dulu. Makanya sebelum buka warung, Bu, ibu ke Allah dulu, Bu. Apa perintah Allahnya? Setelah selesai sholat, baru bertebaran menjemput rezekinya Allah. Oke, itu imannya. Lalu setelah itu apa? Hubungan sama manusianya, Bu. Ya, hubungan sama Islamnya adalah hubungan sama manusianya adalah pada saat ibu dagang, ibu harus melihat dong, kira-kira manusia itu suka dagangan apa ya? Ibu dagang apa nih yang cocok di wilayah ibu? Kan gitu. Itu hubungan manusia, Bu. Jadi bukan berarti kalau kita buka-buka aja. Loh, meskipun buka harus pakai ilmu, Bu. Ilmu pertama adalah ilmu minta ke langit. Yang kedua, ilmu sesama manusia. Nih hablum minallah, hablum minannas tuh. Surat 3 ayat 112, Bu. Dagang itu ibu harus dua-duanya, hablum minallah, hablum minannas. Supaya apa? Hablum minallah supaya jadi keberkahan, halal, dan Allah datangkan pembelinya. Ya, hablum minannas supaya orang yang datang ke ibu jadi nanti apa? Jadi engagement, jadi keterikatan, jadi mau jadi langganan, balik lagi belanjanya, balik lagi belanjanya. Ya, jadi jangan jangan bilang begini, saya pokoknya udah iman lah, sekarang mah dagang aja. Tuh, ibu bukanya semaunya, dagangnya nggak analisa dulu. Coba bayangkan kalau ibu di Bali dagang sapi, Bu, kira-kira laku apa kagak? Iya kan? Ibu di Banten mau ternak babi, mohon maaf ya, kira-kira habis nggak tuh dikerubutin orang, ya Bu ya, ya kan? Hati-hati. Makanya itu hablum minannas, Bu, hablum minallah, hablum minannas. Nggak bisa ibu mengabaikan hablum minannas. Hablum minannas tuh penting. Makanya hablum minannas hablum minallah wa hablum minannas itu pakai wawu wasol, Bu, wawu jama. Artinya apa? Kedua-duanya harus dilakukan. Jadi pada saat ibu dagang, ibu kerja, ada dua di situ yang harus ibu lakukan apa? Satu hablum minallah, yang kedua hablum minannas. Meskipun ibu kerja di kantor nih, kapan nih? Ke Kementerian Pendidikan ya, seminar pendidikan. Mungkin ibu guru lah, jadi PNS mungkin ya, Bu ya. Tetap aja ibu sebelum bekerja, ibu ke Allah dulu, ya Allah, izinkanlah hari ini saya kerja supaya lancar, sehingga nanti pekerjaan saya engkau mudahkan. Itu hablum minallahnya kan, Bu. Hablum minannasnya ibu tetap berangkatnya tepat waktu, seragamnya dipakai, ketemu atasan hormat, selamat pagi Pak. Nah itu kan hablum minannas, Bu. Dua-duanya harus dilakukan. Nggak bisa mengabaikan satu. Tidak bisa. Kalau ibu mengabaikan satu, kata Allah apa? Duribat alaihimuz zillatu aina masukifu ila bihabli minallah wa habli minannas. Ibu akan hina kalau ibu memilih salah satu. Menjaga hubungan kepada Allah tapi tidak kepada manusia. Hina, Bu. Makanya banyak orang yang bilang gini, jilbabnya panjang tapi kok perilakunya sama manusia kok judes banget. Nah, jadi hina kan? Tuh. Ya, gitu ya Bu ya. Jadi yang namanya kita berikhtiar di dunia itu ada dua, Bu, iman dan amal soleh.
Hubungan kepada Allah iman, kepada manusia amal soleh harus dilakukan tuh. Nggak bisa dipisahkan. Dagang dua, iman kepada Allah saya harus dagang. Yang kedua amal solehnya apa? Eh, oh saya harus mikir nih harganya berapa, kemasannya bagaimana, ibu dagangnya harus rapi apa enggak. Ibu pernah lihat kan ada anak muda dagang gorengan tapi pakai dasi, pakai jas, viral kan Bu ya. Jadi orang orang mau beli gorengannya bukan karena gorengannya tapi karena penampilan si laki-laki tersebut gitu loh Bu. Ya gitu ya Bu ya. Jadi hablum minallah hablum minanas harus nggak bisa dipisahkan. Oke, Nah, tadi pertanyaan ibu. Ustaz, Ya. ada yang satu lagi tadi masalah kita kalau mau sedekah atau apa Oh gitu iya, ya. kan. Oke, ini teorinya sedekah Bu. Gini, sedekah itu ada teorinya di dalam Al-Quran ya Bu. Di surat 17 ayat 29. Bentar, ini kenapa mikro? Oh, dah, sip. Surat 17 ayat 29. Terlalu pelit nggak boleh, terlalu royal nggak boleh. Kenapa manusia itu kalau pelit tercela, kalau royal biasanya nyesel. Itu standar manusia, Bu. Surat 17 ayat 29. Lalu Allah mengajarkan bagaimana cara bersedekah yang benar. Surat 2, 219, Bu. Kalau ibu mau sedekah, sedekahkanlah kelebihan dari keperluan. Jadi ibu penuhi dulu kebutuhan ibu, baru sedekah. Makanya ada hadis yang bilang begini, sedekah lebih utama buat siapa? Buat diri sendiri. Kenapa? Ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Ya Bu, kebutuhan istri, kebutuhan anak, itu harus dipenuhi dulu Bu. Tapi kebutuhan loh ya, bukan keinginan. Karena kebutuhan sama keinginan beda nih. Ya, saya butuh kopi. Oke, kalau butuh kopi doang mah Bu, apa harus yang segelas 50.000? Enggak kan? Ya. Gitu ya Bu ya. Saya butuh makan. Apa yang harus satu piring 500.000? Saya butuh mobil. Apa harus yang harganya 2 miliar? Ya kan? Itu keinginan. Nah, itu teorinya Bu. Ada teorinya sendiri dalam bersedekah. Betul katanya, sedekah nggak boleh berlebihan. Betul. Allah bilang sendiri kok di surat 25 ayat 68. Ibu baca deh, 25, 68. Surat 2, 219 Bu yang tadi. Sekarang yang dibaca surat 25, 2567 kayaknya. Ini 68 atau 67? 67, maaf. Surat 25, 67. Nah ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Nah gitu Bu. Memang ada teorinya Bu. Ada teorinya, tapi bukan berarti eh, orang yang menyarankan jangan berlebihan, tetap harus ada dalilnya, disampaikannya. Jangan pakai prasangka ya. Gitu. Nanti ada teorinya bagaimana bersedekah dengan benar. Gitu ya Bu ya. Bu Wiwit mudah-mudahan bisa diterima. Oke, lanjutnya yang berikutnya tadi pertanyaan nggak ingat saya. Siapa yang nanya tadi Kang? Yang ketiga Kang. Yang ketiga itu tentang ngasih tahu orang untuk belajar Al-Quran sama Oke. Ustaz. Oh iya. Gimana caranya belajar Al-Qurannya? Siap. Yang pertama Bu. Bu ngajarin Al-Quran itu ada syaratnya. Mengingatkan orang dengan Al-Quran itu ada syaratnya. Pertama, ibu harus baca dulu surat 651. Nggak semua orang kalau ada masalah langsung diingetin pakai ayat Quran. Karena bisa jadi dia nggak mau terima. Yang mau nerima siapa? Surat 6 ayat 51, surat 52 ayat terakhir. Nah, itu dua. Eh, surat 50 ayat terakhir. Coba 651 dulu. Silakan. Ibu siapa tadi yang nanya? Boleh bacain, bantuin. Bahkan ada yang mau bacakan, raise hand aja. Yang mau Kalau bacakan yang mau silakan bacakan. boleh. Ya Ustaz, Bangga, peringatkanlah dengannya Al-Quran itu orang yang takut akan dikumpulkan menghadap Tuhannya pada hari kiamat. Tidak ada bagi mereka pelindung dan pemberi syafaat pertolongan selain Allah agar mereka bertakwa. Nah, lihat. Peringatkanlah manusia dengan Al-Quran. Siapa yang sudah takut bahwa dia akan kembali kepada Allah? Benar, Bu? Jadi nggak semua orang bisa dinasihatin dengan Quran, kan? Nggak bisa. Kalau dia nggak punya rasa takut, nggak bisa, Bu. Coba. Kalau orang yang masih zina, yang masih mabok, dinasihatin, haram loh, pakai nggak boleh loh, judi haram loh, zina itu barang nggak bakalan mau denger dia. Bu. Nggak bakalan mau denger. Orang-orang kayak gitu dinasihatinya dengan apa? Dengan logika. Kalau kamu berzina nanti kena sakit AIDS loh.
Kalau kamu main judi nanti kamu duitnya habis loh. Kalau habis uangnya nanti anak istrimu makan apa? Dari situ dulu, Bu. Nah, begitu masuk ke akalnya baru nanti kita nasihati. Kalau Allah bilang wa angzir bihil ladina yakhafuna. Tuh, boleh menasehati dengan Quran orang-orang yang sudah punya rasa takut bahwa nanti dia akan kembali kepada Allah. Atau surat 50, surat Qaf ayat terakhir. Surat 50 ayat terakhir. Surat 50 ayat terakhir. Tuh. Kami lebih mengetahui apa yang mereka katakan dan engkau Muhammad bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka, maka berilah peringatan dengan Al-Quran kepada siapapun yang takut kepada ancaman. Tuh, lihat. Memberikan peringatan dengan Quran, fazakir bil Quran man yakhofa wa'id. Hanya kepada orang-orang yang takut bahwa akan ada ancaman Allah. Jadi kalau nggak takut ancaman Allah dikasih ayat Quran mereka nggak akan mau dengar. Jadi Quran itu nggak semua orang mau dengar, nggak bisa. Makanya kan ayat Quran itu kan petunjuk bagi orang bertakwa saja. Kalau nggak bertakwa mana mungkin bisa dapat terima, bisa terima, nggak mungkin. Jadi nggak semuanya harus dinasihati dengan Quran, Bu. Karena kenapa saya di sini bahasa Quran? Karena semuanya di sini kan pengen memang mau dengerin Quran kan, ya kan? Tuh, yang udah ada di sini mah semuanya udah mau dengerin Quran. Ada acara Quranic Vibes, healing bersama Quran, sekarang Quran Holic. Ini kan berarti memang orang-orang yang pengen denger Quran. Makanya saya sampaikan ayat Quran nggak ada yang bantah. Bu, kalau saya ke pinggir jalan, ketemu anak-anak waktu itu ketemu anak-anak Citayam Fashion Week, saya nggak ngomong Quran, Bu. Saya ngomong akal. Saya ngomong akal. Saya waktu di Hong Kong diajak bertemu dengan orang-orang ateis itu ngomongnya akal, nggak ngomongin ayat Quran. Bagaimana saya menyampaikan ayat Quran dengan logis tuh. Nah, di situ dia. Oke? Nah, pertanyaan terakhir itulah yang paling sulit saya jawab. Bagaimana caranya saya bisa kayak gini? Wallahu alam. Saya sendiri kadang-kadang juga masih sering terkesima dengan cara Allah mengizinkan saya seperti ini ya. Tapi triknya begini. Pertama, Bu, yang saya lakukan adalah saya mencari ayat-ayat yang ada koneksinya. Ada koneksinya. Misalnya ayat-ayat tentang, contoh ya, surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Oke? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Lalu saya cari ayat-ayat yang kira-kira ada la yukallifunya lagi. Ternyata ketemu di surat 7 ayat 42. Walladzina amanu wa amilu solihati la yukallifu nafsan illa usaha. Nah, ketemu kan tuh. Nah, ayat-ayat kalau udah ada cocok-cocok bunyinya sama-sama begitu tuh saya pelajari tuh, Bu. Saya pelajari, oh ternyata ada koneksinya. Contoh lagi, surat 47 ayat 7. Intan surullah yansurukum. Ada intan surullahnya kan? Oke, saya cari ayat-ayat yang intan suruhnya lagi, yang suruh lagi. Ternyata ketemu di surat 22 ayat 39 40. Nah, oh ternyata itu ada hubungannya tuh. Nah, ayat pertama yang saya cari kayak gitu itu surat 6 102. Saya kembalikan lagi ke pertama kali saya terinspirasi untuk bikin bikin materi kayak begini ya, Bu. Surat 6 102 boleh dibaca. Boleh admin minta tolong surat 6 102. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Bunyinya dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Maha pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Ya, memang harus lebih bagus kalau hafal lebih bagus ya, Bu ya. Tapi saya pertama kalinya dari ayat ini nih. Begitu saya membaca Allah Maha Pencipta, sembahlah Dia. Langsung muncul di kepala saya ini. Berarti kalau saya menyembah kepada Allah dengan benar, apa yang saya nggak punya Allah akan ciptakan buat saya. Benar nggak? Kan ayatnya gitu ya. Maha Pencipta sesuatu, sembahlah Dia. Kalau ada orang kaya ngomong begini, Pak Ihsan di Makassar, saya ini orang kaya, nurut aja sama saya. Kira-kira kalau Pak Ihsan nurut, kebutuhan Bapak dipenuhi nggak sama dia, Pak? Sama waktu orang kaya. Benar nggak? Dipenuhi kan? Nah, sekarang kalau kita nyembah Allah dengan benar, yang kita nggak punya, kira-kira diciptakan nggak, Bu, sama Allah, Bu? Diciptakan kan? Nah, habis itu begitu saya dapat, oh ini benar nih begini. Berarti saya harus menyembah dengan benar. Lalu saya carilah tuh ayat-ayat tentang menyembah, tentang hamba, muncul semua. Dulu saya pakai Quran nih, Bu. Ini saya bukan promosi ya. Saya Quran Indonesia itu, aplikasi Quran Indonesia itu ada yang namanya pencarian kan. Yang pakai Quran Indonesia coba.
Ada yang namanya di sini pencarian. Nah, saya ketik di pencarian tuh, menyembah hamba. Semua ayat tentang menyembah hamba muncul semua. Tuh, ya. Jadi disitulah awal-awalnya saya mendapatkan korelasi-korelasi kayak gini. Betul kata Ustadz Ikhwan Mubarak. Manusia itu diuji Allah dengan apa yang Allah kasih kepada dia. Ada di surat 5 ayat 48. Ya, surat 5 ayat 48 Allah bilang, "Walau Allahu la ja'alakum ummatan wahidah." Kalau Allah berkehendak, Allah bisa membuat manusia jadi satu saja. Walakin liyabluwakum fi ma'atakum. Tetapi Allah hendak menguji kamu dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Nah, ada yang diuji dengan uangnya karena dikasih uang, ada yang diuji dengan ilmunya karena dikasih ilmu. Ada yang diuji dengan gantengnya, ada yang diuji dengan cantiknya. Ya kan masing-masing kan dikasihnya kan? Makanya ujungnya Allah bilang apa? Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Yang hari ini dikasih ilmu, berlomba-lombalah ke dalam kebaikan dengan ilmunya. Yang hari ini dikasih harta, berlomba-lombalah dalam kebaikan dengan hartanya. Yang hari ini dikasih sehat, berlomba-lombalah dalam kebaikan dengan kesehatannya. Jadi nggak usah saling ngalahin. Enakan kamu ya, kamu mah kaya bisa sedekah. Oh, enakan kamu lah punya ilmu. Jadi kamu bisa ngajar kemana-mana, nggak perlu keluar duit. Semuanya dikasih kesempatan sendiri-sendiri sesuai dengan ujian yang diberikan kepadanya. Jadi nggak perlu gitu. Enaknya Kang Dedin mah cuma jadi MC doang. Kang Dedin baru lagi enakan Ustadz Indra lah ngasih ilmu doang gitu. Semuanya enak, semuanya diuji dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka ayah bunda satu rumusnya, jangan pernah menyembunyikan karunia Allah yang sudah diberikan kepada kita. Ada di surat 4 ayat 36-37. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak suka sama orang yang sombong lagi membanggakan diri. Siapa orang yang sombong dan membanggakan diri? Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli. Ya. Orang-orang yang salah satunya adalah menyembunyikan rahmat Allah yang sudah diberikan kepadanya. Maka ya Bunda, saya nggak pernah bilang saya nggak punya apa-apa. Kan kita udah dikasih nikmat Allah kan masing-masing ya. Ada yang dikasih harta, ada yang dikasih ilmu, ada yang dikasih ganteng, ada yang dikasih fasilitas. Silahkan, itu ujiannya masing-masing. Allah alam bisawab, jadi ayah bunda mungkin itu materinya tidak terasa. Sudah 2132. Terima kasih banyak. Insya Allah besok pagi kita ketemu lagi di majelis taklim yang lain ya. Insya Allah. Masya Allah. Siap. Ya, gimana ya bunda semuanya? Saya baru tadi ada yang nge-share ya 13 ayat ya. Nah, bagi yang mau nambahin, yang tadi di pertanyaan juga boleh ya. Rangkuman ayat-ayatnya boleh di-share nanti di grup ya di Quran. Oh iya, bagi mungkin ada yang baru masuk ya ke kajian pada malam hari ini, silahkan untuk masuk ke grup Quran Holik ya. Bagi yang belum masuk grup, silahkan masuk ke grupnya, nanti admin akan share link grupnya. Jadi silahkan masuk aja di situ karena nantinya semua info tentang kajian di Quran Holik nanti akan ada di situ semuanya, insya Allah ya. Dan nanti juga biasanya di-share juga kajian-kajian yang sebelumnya yang mungkin butuh materi untuk ngecas mengingat-ingat lagi ada di YouTube-nya, jadi nanti tinggal dibuka aja, tinggal diakses aja, dan semua infonya nanti akan ada di grup Quran Holik. Jadi benar semuanya silakan juga ajak saudara-saudaranya untuk bisa masuk ke grup itu biar semakin banyak orang yang tercerahkan dengan ilmu-ilmu yang dibahas oleh guru kita semua. Baik ayah bunda semuanya, alhamdulillah kajian pada malam hari ini sudah kita tunaikan, sudah kita selesaikan. Dan sekali lagi mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki pemahaman dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Dan buat ayah bunda semuanya, terima kasih yang sudah berkontribusi, yang sudah berinfak di Quran Holik. Sekali lagi jazakumullah khairan katsiran. Semoga ayah bunda semuanya dibalas kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala jannah. Amin ya rabbal alamin. Dan satu kata Ustaz buat conclusion-nya Ustaz, maksudnya conclusion-nya buat kajian pada malam hari ini Ustaz. Konklusinya ayah bunda semua, hidup itu harus pakai ilmu, jangan pakai prasangka.
Kalau hidup pakai nebak-nebakan berarti goror. Goror itu haram. Kita nggak pernah main tebak-tebakan, tapi ternyata kita tebak-tebakan dalam kehidupan. Goror adalah judi. Kita tidak pernah berjudi, main kartu, kasino, tapi ternyata kita berjudi dengan kehidupan kita. Kenapa? Karena kita menjalani kehidupan tanpa ilmu. Oleh karena itu, terus semangat belajar, terus semangat mencari ilmu, supaya hidup kita bisa kita jalani tanpa tebak-tebakan. Kalau kita hidup dengan ilmu, insya Allah lebih kokoh, lebih percaya diri, dan tidak mudah goyah ditiup badai, ditiup angin. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Kang Deddy, mangga. Masya Allah. Jadi jangan coba tebak-tebakan ya. Jangan baik perasaan. Jangan, aduh kayaknya sih gini, kayaknya gitu kan. Jadi mulai sekarang kalau nggak ahli, kalau kita nggak tahu, tanya sama ahlinya. Boleh kalau yang mau silaturahmi atau mau nanya, Ustadz ini gimana ya? Langsung boleh DM ke Ustadz Indra ya. Di Instagramnya @indra_firmansyah Syarqawi. Silahkan langsung tanya aja di sana. Kalau bingung harus bagaimana gitu, silakan. Atau mungkin tanya-tanya ke Ustadz di sekeliling rumahnya, atau mungkin orang-orang yang kita anggap soleh, orang yang kita anggap berilmu, silahkan bertanya. Baik ibu semuanya, sekali lagi terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang baik-baiknya dari Allah, yang salahnya mohon dimaafkan. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian, demikian pengajian, promedu pengajian. أنا صنعة أوجدتها يا بريء وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال كالجمال يرى ويطلب نبعه كالقرب حين دعا